Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024. Bersama saya Pendeta Aditulus Arianto, kita akan merenungkan Sabda Tuhan dengan sebuah tema yaitu menjadi berarti. Sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Kepadamu kami menghadap Tuhan dengan syukur kami, membawa terima kasih kami untuk setiap anugerah karunia yang boleh terjadi dan tercurah di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami bersama menyatukan hati kami untuk kami merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, mampukanlah kami, kiranya Roh-Mu yang kudus hadir bagi setiap kami, supaya kami bisa memahami dan menghidupi di dalam keseharian kami tentang arti kebenaran-Mu itu. Di dalam nama-Mu ya Kristus, kami mohon curahan Roh Kudus-Mu terjadi atas kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam surat Galatia pasal 6. Surat Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Yang demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Gotong royong katanya menjadi tradisi atau menjadi budaya yang kita hidupi. Sebagai masyarakat di dalam budaya timur, terkhusus di Indonesia, gotong royong juga menjadi nilai yang dianggap nilai yang fundamental. Karena dari dulu dalam perjalanan kehidupan kebudayaan kita, gotong royong selalu dihidupi. Salah satu yang mungkin mencolok dalam gotong royong yang kita hidupi sekarang ini adalah mendekati HUT RI atau 17 Agustus. Biasanya kemudian di setiap kampung, di setiap tempat tinggal kita begitu ada yang namanya kerja bakti. Baik itu membersihkan, memasang bendera dan juga mengecat gapura, mengecat jalan, membersihkan yang biasanya kotor sekarang menjadi bersih. Dan itu tidak dilakukan sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama. Ada dimensi kebersamaan, ada dimensi kepemilikan bersama ketika seseorang atau beberapa orang melakukan yang namanya kerja bakti. Ada dirasakan bahwa pekerjaan ini bukan hanya tanggung jawab satu orang, melainkan tanggung jawab semua orang yang ada di dalamnya. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ajakan tentang nilai kerjasama dalam kerja bakti itu, gotong royong itu juga dihidupi di dalam teks yang kita baca pada saat ini. Teks ini tentu menjadi teks yang sering kita dengar dan sering kita perhatikan bersama. Menarik dari teks ini adalah ketika di dalam ayat yang ketiga, Paulus mengatakan bahwa sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia tidak berarti sama sekali, maka ia menipu dirinya sendiri. Ketika kita merasa bahwa diri kita itu berguna, diri kita berarti, tetapi padahal kita sendiri tidak berarti, maka kita menipu diri kita sendiri. Nah, menjadi berarti, kan dalam teks ini berarti, atau artinya maknanya adalah untuk menjadi berarti, kita bertolong-tolong, di ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, atau dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan menggenapi hukum Kristus.
Hukum Kristus itu apa sih? Hukum yang sering kita dengar, sering kita baca tentang hukum tentang kasih, hukum tentang bagaimana kita saling menghargai satu dengan yang lain. Untuk kita menjadi berarti kita harus memasuki dimensi itu. Dimensi bertolong-tolong, dimensi bekerja sama. Bekerja sama tentang apa? Menanggung beban satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa persoalan yang dialami oleh salah satu jemaat dalam teks Galatia ini, dalam konteks jemaat Galatia, yang dialami satu jemaat itu juga menjadi persoalan jemaat yang lainnya. Demikian juga sebaliknya, yang dimiliki oleh jemaat B juga menjadi persoalan atau tanggung jawab jemaat A, C, dan lain sebagainya. Sehingga nafas bertolong-tolong ini tidak hanya dihidupi ketika kerja bakti. Betul, kerja bakti menjadi salah satu perwujudan. Tetapi bertolong-tolong ini tidak hanya dalam dimensi itu, tetapi bahkan dalam dimensi personal. Ketika seorang punya persoalan, maka orang yang lain harus atau sudah semestinya hadir bagi orang tersebut. Sehingga ia tidak menanggung bebannya sendiri, tetapi bebannya itu menjadi tanggungan bersama, menjadi sebuah kebersamaan. Sebuah contoh sederhana misalnya, ketika kita membayangkan ada orang yang kesulitan sekolah, gitu ya. Ada seorang anak yang sulit untuk bisa melanjutkan sekolah. Misalnya di tahap perguruan tinggi. Kalau dari SD sampai SMA mungkin kita sudah dibantu oleh pemerintah begitu ya. Tetapi pelanjutannya, entah itu bentuknya kursus, entah itu bentuknya perkuliahan, perguruan tinggi, ada seorang anak yang kesulitan mengalami itu untuk bisa melanjutkan pendidikan mereka. Itu menjadi beban bagi si anak ini. Orang tuanya tidak mampu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menolong atau hadir bertanggung jawab bagi si anak ini? Karena menurut Galatia, beban si anak ini juga menjadi beban tanggung jawab bersama dalam kebersamaan dan dalam nafas bertolong-tolong. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, misalnya ya mencarikan beasiswa, mencarikan channel dan lain sebagainya. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi buat anak itu. Dalam artian lain, untuk kita bisa menjadi berarti, kita hadir bagi si kehidupan si anak. Atau juga bentuk yang lain. Bagi kita mungkin uang 10.000 tidak terlalu berarti dalam dunia sekarang ya. Karena kadang untuk makan di warung 10.000 itu kurang. Bahkan juga mungkin hanya makan tidak minum. Bagi kita 10.000 itu tidak berarti besar. Tetapi bagi orang lain, ketika 10.000 itu dari satu orang dikumpulkan oleh 300 orang, maka yang tadinya tidak terlalu berarti 10.000 ini menjadi nilai yang sangat berarti bagi si anak itu untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Artinya, beban si anak itu sudah menjadi berkurang oleh karena kehadiran orang-orang di sekitar. Nah, nafas itulah yang harusnya kita hidupi. Tidak ada artinya ketika kita percaya kepada Kristus, tetapi kemudian nafas bertolong-tolong itu tidak kita hidupi. Paulus mengatakan, kita mungkin menganggap diri kita berarti, padahal kita sama sekali tidak berarti. Itu artinya kita menipu diri kita sendiri. Nah, sudah adakah kita di dalam pergumulan yang dialami oleh orang lain? Atau jangan-jangan malah ketika orang lain dalam pergumulannya, kita justru menghindar, kita justru mengambil jarak, supaya kita dapat melihat orang itu berjuang di dalam pergumulannya tanpa kita mau hadir di dalamnya. Untuk menjadi berarti di dalam Kristus, menggenapi hukum Kristus, berarti kita mau hadir di dalam pergumulan orang lain. Bukan hanya berharap orang lain menolong dalam pergumulan kita, tetapi kita juga mau menolong di dalam pergumulan orang lain. Itu untuk bisa menjadi berarti. Selamat mengumpuli diri, selamat menjadi berarti. Bukan hanya untuk diri, tetapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan setiap pergumulan kita sekaligus komitmen kita untuk mau hidup berarti di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Kami saat ini ya Tuhan,
merenungkan firman-Mu sekaligus menilik keberadaan diri kami, ketika seringkali diri kami hanya hidup untuk diri kami sendiri. Kami merasa bahwa itu sudah cukup. Tetapi Engkau menampar kami, Engkau mengingatkan kami saat ini bahwa kehidupan kami yang kami rasa sudah berarti, sejatinya mungkin belum berarti ketika kami masih hidup untuk diri kami sendiri. Engkau berfirman atas kami supaya kami menghidupi nafas bertolong-tolong. Kami saling menolong, kami saling menopang di dalam pergumulan dan beban satu dengan yang lainnya. Ajar kami Tuhan untuk mau melibatkan diri menurut kapasitas kami dan di dalam batasan kami, untuk kami mau hadir di dalam pergumulan saudara-saudara kami yang lain, sehingga kami menggenapi hukum yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ya Bapa, tolonglah kami di dalam komitmen kami untuk kami mau menjadi manusia-manusia yang berarti. Kami saat ini ya Tuhan juga bersama menyatukan hati kami untuk saudara-saudara kami di dalam beban pergumulan mereka yang saat ini sedang berjuang di dalam proses pemulihan kesehatannya. Kami menyerahkan Tuhan untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Endang Joko Widodo, Bapak Ngatimin, Bapak Cahya Muntadi, anak Naladipa Anasera, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Ronald Ginoga, anak Nasya Alana Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk menolong mereka, menguatkan mereka di dalam perjuangan yang mereka lakukan. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-Mu tercurah atas setiap mereka, dan biarlah di dalam langkah proses perjuangan mereka, Tuhan pun hadir menolong dan menemani mereka. Kami serahkan juga Tuhan untuk orang tua kami. Kami menyerahkan Ibu Sarno, Ibu Tegira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Morjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Rani Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau yang juga memberkati mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan, dan biarlah di dalam kehidupan di masa tua mereka tetap bisa merasakannya, menghayati kesukacitaan, menghayati kedamaian oleh karena berkat pemberian Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk berbagai pergumulan-pergumulan kami yang lain yang kami alami di dalam kehidupan kami maupun juga yang dialami oleh setiap saudara-saudara kami yang lainnya. Bapa, kiranya Engkau yang hadir memberkati dan menguatkan kami, supaya kami bisa terus melangkah dan kami berani menghadapi setiap pergumulan kami bersama dengan Engkau. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami dan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.